Makin Aura Pildun, latihan perdana di Timnas Indonesia, Oli Romenis gak sabar bobol gawang Timnas Australia. Salah perhitungan, Australia kaget lihat kekompakan para pemain Timnas Indonesia. Para pemain diaspora langsung starter. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Oli Romenis merasakan latihan perdana Timnas Indonesia. Penyerang Oxford United itu tiba di Sydney bersama rekan setimnya Marcelino Ferdinand pada Senin 17 Maret, lalu mengikuti sesi latihan bersama para pemain yang sudah hadir. Oli Romenis diharapkan menjadi senjata baru saat Timnas Indonesia menghadapi tuan rumah Australia di laga lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 20 Maret. Sebelumnya, ia selalu diturunkan dalam 5 pertandingan terakhir Oxford United, baik sebagai starter maupun pemain pengganti. Bahkan Romenis mencetak gol pertamanya saat melawan Coventry City pada 1 Maret lalu. Meskipun saat itu Oxford United kalah 2-3. Sebelum menuju Sydney, ia main saat mengalahkan Watford 1-0 pada Sabtu 15 Maret malam. Pemain berdarah Medan ini merumput selama 68 menit sebelum digantikan oleh Tyler Goodham. Dengan menit bermain yang tinggi, Romenis berpotensi menjadi pilihan utama pelatih Patrick Kluivert saat melawan Australia. Beberapa waktu lalu, ia pun mengaku sudah tak sabar membela Timnas Indonesia. Melawan Australia adalah pertandingan pertama periode internasional mendatang. Saya sangat menantikannya. Saya ingin menjadi pemain penting bagi tim, negara dan bisa memberikan yang terbaik melalui sepak bola. Saya sangat tidak sabar untuk debut bersama Timnas Indonesia dan mencetak gol sebanyak mungkin. Tetapi siapa yang masuk susunan pemain itu bukan keputusan saya. Yang penting saya sudah hadir dan saya tidak sabar bermain untuk Indonesia. Demikian dikatakan pemain FC Utrecht ini. Ya, berita selanjutnya, di mana seperti berita pertama yang sudah Mimin sampaikan nih, Timnas Indonesia melakukan sesi latihan perdana untuk pertama kalinya dan mereka terlihat sangat kompak. Momen yang membuat Australia heran karena pemain Indonesia justru langsung terlihat kompak meski beberapa di antaranya baru bergabung, terutama 4 pemain keturunan yang untuk pertama kalinya bergabung dalam skuad Timnas Indonesia, di mana keempat pemain itu diharapkan bisa menjalani debut waktu melawan Australia nanti. Belum lagi ditambah dengan adaptasi Patrick Kluivert serta para stafnya sebagai pelatih baru dari tim Garuda, di mana soal kekompakan para pemain Timnas Indonesia sebelumnya juga pernah disinggung oleh Bui Hong Viet. Pemain Timnas Indonesia tersebut menilai jika Indonesia memang memiliki banyak pemain berkualitas, Eropa sayangnya mereka akan terkendala dengan kekompakan karena jarang bermain bersama di lapangan. Kelebihan tim Indonesia adalah pemain-pemain naturalisasi Eropa, namun kelemahannya adalah jarang bermain satu sama lain, kata Bui Hong Viet pada media. Sayangnya anggapan itu tampaknya salah karena biar bagaimanapun mereka para pemain keturunan rata-rata sering bertemu di Liga Belanda yang membuat mereka tampak kompak meski baru berkumpul. Oli Romenis juga terlihat sumringah mulai ketika dirinya tiba di Australia hingga menjalani sesi latihan perdana bersama Timnas Indonesia. Mungkin Oli merasa jika dirinya telah menemukan keluarga baru, keluarga yang sama-sama memiliki satu mimpi, yakni lolos di Piala Dunia. Tidak hanya Oli, aksi serupa juga ditunjukkan oleh Dane James. Berhubung pemain baru, pemain berusia 24 tahun itu langsung nempel dengan Jay Itzas dan juga Miss Hilgers, dan itu terbukti ketika mereka berangkat bersama menuju Australia. Setibanya di Australia, mereka juga menunjukkan kekompakan dengan melayani fans Garuda untuk sekedar berfoto hingga meminta tanda tangan. Timnas Indonesia juga dipasangkan untuk ditempatkan dalam satu kamar, dan kebetulan Martin Paes akan satu kamar dengan Sandy Walsh. Saat Paes baru tiba, Sandy langsung memberikan sambutan kepada kiper FC Dallas itu. Seperti biasa, sambutan diberikan Sandy Walsh agak nyeleneh dan terlihat sebagai orang Indonesia banget. Ya, hal inilah yang menjadi salah satu contoh lain betapa kompaknya para pemain Timnas Indonesia. Sebelumnya, pelatih Australia yakni Tony Popovic yakin jika skuadnya mampu mengalahkan Timnas Indonesia. Keyakinan itu didapatkan karena timnya lebih berpengalaman ketimbang Indonesia. Dan tak hanya itu, Australia juga diuntungkan sebagai tuan rumah, namun jika melihat situasi saat ini, Popovic harus berhati-hati. Ya, karena pemain baru dari Timnas Indonesia langsung menyatu bersama pemain yang lain. Yap, tentunya harapan kekompakan ini akan berlanjut ketika menghadapi Timnas Australia di lapangan.
Oke, pembahasan selanjutnya nih Sobat Kamus Bola, pengamat sepak bola Indonesia Kesit Budiono, yaitu Kesit Budi Handoyo memprediksi starter atau 11 pemain pertama yang diturunkan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert melawan Australia nanti akan diisi oleh para pemain diaspora atau pemain-pemain yang berkarir di luar negeri. Kalau untuk starting line up, saya kok cenderung starting line up pertama nanti menghadapi Australia sepertinya akan diisi oleh pemain-pemain dari diaspora semua. Itu prediksi saya, kata Kesit. Dalam formasi 4-3-3, Kesit akan tetap menaruh Martin Paes sebagai penjaga gawang daripada memilih pemain anyar Emil Odero. Kesit juga mengatakan, kedua kiper ini memiliki kualitas setara namun dia memilih Paes karena alasan chemistry dengan tim yang sudah lebih dulu terjalin. Max Hilgers dan juga Jay Itzas akan ditempatkan Kesit di dua posisi back tengah. Hilgers dan Itzas akan dibantu dua back sayap yaitu Kelvin Dix di back sayap kanan dan Calvin Verdong di posisi back sayap kiri. Dengan hadirnya Joy Pelupelsi, Kesit juga akan menaruh langsung pemain Lomel SK, klub kasta kedua di Belgia itu di posisi lini tengah. Sebagai gelandang bertahan, Pelupelsi akan diduetkan dengan Ivar Jenner sebagai penyeimbang tim. Kedua pemain ini juga akan mempermudah kinerja gelandang kreatif yang dibebankan kepada Tom Hai. Karena Pelupelsi sudah bisa main, jadi ada Tom Hai, Pelupelsi, dan satu lagi bisa Ivar Jenner pakai tiga tengah. Kesit kemudian memilih nama Dane James dan Eliano Reinders serta dua pemain yang biasanya mengisi posisi back sayap sebagai penyerang sayap kiri dan kanan. Ketika disinggung apa alasannya, dia mengatakan kedua pemain itu memiliki visi menyerang dan bertahan yang bagus. Kehadiran dua pemain itu, kata dia, akan membuat kinerja Kevin dan Verdong di sisi pertahanan lebih mudah. Pertama, dia punya kemampuan menyerang bagus dan defense yang bagus, artinya dia bisa membackup dua pemain di sisi kiri, pemain timnas. Katakanlah Verdong bisa membantu menyerang, dia bisa bertukar. Dan Eliano akan bertugas memanjakan ujung tombak Indonesia yang dipercayakan Kesit kepada Oli Romeni. Meski baru menyarangkan satu gol di Oxford United, pengalaman bermain mantan striker Utrecht itu di Liga Belanda dan sekarang di Inggris menjadi alasan kuat Kesit memilihnya daripada Septian Bagaskara yang menjadi striker timnas tersubur saat ini dengan 7 gol bersama Dewa United di Liga 1 Indonesia. Lebih kepada pengalaman aja sih, pengalaman bertanding Ole lebih oke daripada Septian. Ole jam terbangnya lebih bagus, dia juga bisa tampil dengan klub-klub di Eropa, dengan pemain-pemain di Eropa. Saya kira di situasi di mana Indonesia membutuhkan poin, itu menurut saya lebih mempercayakan Ole. Demikian ujarnya.